Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusuma Wardani. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit soal dan pembahasannya mengenai materi yang udah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Ya, sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, materi ini bisa kalian jumpai di kelas 10 bab 1 ya. Jadi untuk kalian anak-anak kelas 10 ataupun guru-guru kelas 10 bisa simak pembahasan video ini untuk dijadikan bahan referensi pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid ini. Ya, sebelum kita mulai, siapkan buku dan pena supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sekaligus saya ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum kita belajar sama-sama. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, langsung aja kita masuk pada soal nomor 1 ya, soal pertama kita. Nah, soal ini sudah pernah kita bahas di video selanjutnya. Untuk kalian yang belum memahami ataupun belum menyimak materi mengenai sistem pembagian kekuasaan ini, kalian bisa langsung klik aja di link yang ada di atas ya. Kalian pelajari dulu baru kalian tonton video ini sampai selesai supaya tidak ada miskomunikasi antara teorinya. Nah, kita lanjut soal nomor 1 ya, soal pertama. Proses memecahkan atau memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk dijadikan beberapa bagian merupakan pengertian dari jadi kata kunci dari soal pertama ini adalah proses memecahkan atau memisahkan wewenang ya. Itu merupakan pengertian dari A. Kekuasaan, B. Pembagian kekuasaan, C. Pemisahan kekuasaan, dan D. Wewenang. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu pembagian kekuasaan. Nah, kita bahas dulu. Di dalam sistem pembagian kekuasaan ini ada beberapa cara, yaitu bisa pembagian kekuasaan atau biasanya disebut dengan distribution of power, atau yang kedua yaitu pemisahan kekuasaan, atau nama lainnya bahasa Inggrisnya separation of power. Nah, ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 kita harus mengingat kembali materi ini ya. Jadi di dalam pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 2, ada pembagian kekuasaan dan ada pemisahan kekuasaan. Nah, jadi kalau kalian merujuk pada pengertian dari pembagian kekuasaan ini adalah proses memecahkan atau memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk dijadikan menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Berikut ini yang merupakan tujuan dibentuknya pembagian kekuasaan ialah kecuali. Ya, jadi kata kunci dari pertanyaan ini ialah tujuan dari dibentuknya pembagian kekuasaan. Tapi ada syaratnya di dalam pertanyaan nomor 2 ini, yaitu syaratnya adalah kecuali. Berarti yang ditanya yang tidak ya, atau yang bukan tujuan dari pembagian kekuasaan. Nah, yang bukan tujuan dari pembagian kekuasaan ini kita baca dulu opsinya. Yang A yaitu membatasi kekuasaan, ini iya merupakan tujuannya. Yang B pemusatan kekuasaan, kira-kira gimana ya? Kita lanjut dulu. Yang C agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, iya ini juga. Ya, yang D agar tidak terjadinya pemerintahan yang otoriter, ini juga benar. Nah, berarti jawabannya yang tidak atau kecuali adalah jawabannya yang B ya. Nah, jadi salah satu tujuan dibentuknya pembagian kekuasaan ini itu supaya untuk membatasi kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin yang sedang berkuasa. Nah, jika tidak adanya pembatasan, maka akan terjadi pemerintahan yang otoriter. Jadi, diadakannya pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter. Seperti itu. Jadi, jawaban dari nomor 2 itu adalah yang B. Kita lanjut nomor 3. Nah, soal nomor 3 ya. Kita baca dulu sama-sama. Pembagian kekuasaan dapat dibagi menjadi beberapa macam. Nah, ditanya di sini kata kuncinya adalah
pembagian kekuasaan dan macamnya ya. Jadi kalau kita mau membagi kekuasaan itu dapat dilihat atau dibagi menjadi beberapa macam. Opsinya kita baca dulu. Yang A 2 macam, yang B 3 macam, yang C 4 macam, dan yang D 5 macam. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita harus melihat dulu atau mengingat dulu materi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Itu kalau pembagian kekuasaan dibagi menjadi 2 macam ya. Jadi jawabannya yang nomor 3 ini adalah yang A. Nah, 2 macam itu apa aja? Kita bahas di sini. Itu ada secara vertikal ya dan secara horizontal. Nah, kalau vertikal itu dari atas ke bawah ya. Nah, sementara kalau horizontal dari kiri ke kanan. Nah, ini jadi kalau ditanya pembagian kekuasaan itu ada berapa macam sih? Ada 2, secara vertikal dan secara horizontal. Jadi nomor 3 jawabannya ada yang A. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya sama-sama, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya merupakan pembagian kekuasaan jika dilihat secara. Nah, di sini kata kunci soalnya yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Ya, itu dilihat secara. Opsinya kita baca dulu. A sejajar, B horizontal, C terpusat, D vertikal. Ya, nah ini soal nomor 4 masih sambungan dari soal nomor 3 materinya. Kita bahas di sini aja yang udah saya tulis ya. Nah, jadi kalau secara vertikal ini tadi kan sudah saya beritahu bahwa dari atas ke bawah ya. Jadi kalau pembagian kekuasaan secara vertikal ini pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Nah, kalau yang horizontal ini pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Nah, ini ya, jadi kalau vertikal itu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Kalau horizontal itu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Jadi berdasarkan materi yang sudah saya tuliskan ini, jawaban nomor 4 adalah menurut tingkatannya, yaitu yang vertikal ya. Jadi jawabannya opsi yang D. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 kita bahas sama-sama. Kita baca opsinya. Kita baca soalnya ya, maksud saya. Nah, soal dari nomor 5 yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan dilihat menurut. Nah, kata kunci dari soal nomor 5 yaitu pembagian secara horizontal ya. Tadi udah kita bahas kalau vertikal itu menurut ya. Kalau vertikal itu menurut tingkatannya. Ya, vertikal menurut tingkatannya. Jadi kalau horizontal menurut fungsinya. Nah, sudah dapat jawaban nomor 5. Jadi nomor 5 jawabannya opsi yang ke C. Kita lanjut nomor 6. Oke, soal nomor 6. Kita baca lagi ya sama-sama. Nomor 6 yaitu seorang tokoh yang mengemukakan teori trias politika, yaitu kata kuncinya yaitu tokoh yang mengemukakan teori trias politika. Ya, tokoh yang membuat teori trias politika, yaitu kita bahas dulu sebelum kita jawab. Kita baca dulu ya opsinya, yaitu yang A Jimli Asidiki, yang B Zul Afdi, C Montesquieu, dan D John Locke. Ya, jadi dalam trias politika ini menyatakan bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3 macam ya. Itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yang terakhir yudikatif. Jadi pertanyaannya adalah teori trias politika ya. Ketiga, ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini disebut sebagai teori trias politika. Nah, yang mengemukakan teori trias politika ini adalah seorang tokoh. Ya, tokohnya itu bernama Montesquieu.
Jadi jawabannya adalah yang opsi ke C. Ya, gampang ya. Kita lanjut nomor 7. Ini soal nomor 7. Soalnya adalah di bawah ini yang bukan merupakan isi dari teori trias politika menurut Montesquieu, yaitu ya pertanyaannya di sini ada syaratnya, yaitu yang bukan ya. Yang bukan isi dari trias politika. Yuk kita lihat di sini ya. Trias politika itu isinya adalah legislatif, iya ada, eksekutif dan yudikatif. Jadi ya jelas-jelas jawabannya adalah opsi yang D, federatif ya. Kalian bisa lihat di atas. Ini trias politika isinya adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kita lanjut soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Kita baca lagi soalnya sama-sama. Yaitu kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang ataupun peraturan, yaitu ya ini masih seputar dari teori trias politika ya, yang mana tadi teori trias politika ini ada 3 ya. Nah, ada legislatif, apalagi eksekutif dan yudikatif. Nah, ketiga ini mereka memiliki fungsi yang beda-beda. Ya, jadi pertanyaannya di soal nomor 8 ini yaitu bertugas untuk membuat undang-undang ya. Nah, kalau bertugas untuk membuat itu legislatif. Nah, ini dia. Legislatif bertugas untuk membuat, eksekutif bertugas untuk melaksanakan. Nah, yudikatif bertugas untuk mengawasi. Nah, jadi berdasarkan teori yang udah saya jelaskan, itu jawaban soal nomor 8 adalah yang bertugas untuk membuat undang-undang, yaitu legislatif. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini ya soal nomor 9 ya. Yang menjalankan kekuasaan eksekutif ialah presiden dan wakil presiden dengan dibantu oleh ya, jadi tadi kekuasaan legislatif itu dipegang oleh DPR dan MPR. Nah, di sini saya tulis ya DPR atau MPR. Nah, kalau eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden. Kalau yudikatif ini adalah, kalau yudikatif itu dipegang oleh MA, MK, dan KY. Nah, jadi di sini pertanyaan kata kunci soal nomor 9 yaitu yang menjalankan kekuasaan eksekutif ialah presiden dan wakil presiden dengan dibantu oleh, nah siapa yang membantu presiden dan wakil presiden ini dalam menjalankan pemerintahan negara? Yaitu opsi yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah MPR, yang ketiga menteri, yang keempat hakim. Nah, kira-kira DPR MPR ini masuk ke lembaga eksekutif nggak? Yang menjalankan nggak? Tidak ya. DPR MPR itu masuk ke lembaga legislatif. Nah, kalau hakim ini masuk ke lembaga yudikatif. Jadi jawabannya yang benar soal nomor 9 adalah C ya. Nah, presiden dan wakil presiden itu menjalankan kekuasaan negara dibantu oleh menteri-menterinya. Ingat ya, dibantu oleh menteri-menterinya. Kita masuk soal nomor 10 ya, soal terakhir. Soal nomor 10 ya. Nih, soal nomor 10 kita baca lagi sama-sama soalnya. Perbedaan antara pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke ialah dilihat dari kekuasaan. Kita baca dulu opsinya sebelum kita bahas teorinya, yaitu yang A legislatif, yang B eksekutif, C yudikatif, dan D federatif ya. Jadi kata kunci dari pertanyaan nomor 10 ini adalah perbedaan antara teori Montesquieu dan John Locke ya. Kita bahas dulu di sini. Jadi yang mengemukakan teori mengenai pembagian kekuasaan ini ada 2 tokoh, yaitu Montesquieu dan John Locke. Nah, kalau menurut Montesquieu itu ialah teori trias politika yang 3 tadi ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, kalau menurut John Locke ya, ini ada perbedaannya antara menurut pendapat John Locke dengan Montesquieu. Yaitu kalau John Locke dia berpendapat bahwa pembagian kekuasaan ini ialah legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, jadi jelas ya, jawaban dari soal nomor 10 adalah perbedaannya, yaitu yang D, federatif. Nah, untuk kalian tahu apa arti dan fungsi dari lembaga federatif ini, kalian bisa tonton lagi video penjelasan saya sebelumnya, supaya kalian bisa mengetahui duduk materi pembahasan yang sedang kita bahas kali ini ya. Oke, sampai sini pembahasan soal mengenai sistem pembagian kekuasaan ya. Bagi yang ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nah, kalian kasih tahu juga kira-kira pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya mau bahas materi apa ya. Kalian bisa tulis request kalian di kolom komentar. Nah, terakhir saya mengingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.